Di sini 0,06 misalnya ya, berarti 60 mili ampere. Kalau sini di belakangnya 0,07 berarti 70. Pokoknya kalau ujungnya berapa tinggal nambahin. Halo bosku, jadi ini lanjutan part 3 season 2 ya, tentang belajar PSU. Oke, langsung lanjut saja ya. Dan ini yang prop merah sama hitam ini untuk output dari power supply ini ya. Nanti tinggal nyolokin seperti ini guys. Tinggal colok merah sama merah, hitam sama hitam. Tinggal nyolokin aja ya, merah sama merah, hitam sama hitam. Kita tes ya, kalau kita shortin seperti apa ini. Nih, kalau kita shortin otomatis ini terprotek, jadi arusnya nggak bakal keluar. Karena PSU ini sudah dilengkapi dengan fitur proteksi. Apa fungsinya fitur proteksi? Fungsinya adalah memutus arus secara otomatis. Makanya ketika kita tempelin kayak gini, dia kan akan terprotek nih, arus tidak keluar. Itu artinya memutus output yang keluar. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konslet di mesin HP pada saat kita salah meletakkan prop yang seharusnya di main malah taruh di plus, yang seharusnya plus malah taruh di main. Nah, begitu. Terus gimana cara menggunakan PSU ini? Ya sudah, kalian set aja di 4 volt karena input HP rata-rata cuma butuhin daya sekitar segitu, jangan lebih. Terus lanjut, yang prop merah kalian taruh di plus baterai di PCB ya, plus baterai ya, jangan main ya. Yang main kalian taruhnya di ground. Di ground pada mesin PCB yang mau kalian cek kerusakannya. Misalnya contohnya seperti ini ya, yang main, yang kabel hitam ini, prop hitam ini main, taruh aja di ground. Terus yang merah ini taruh di plus, misalnya seperti ini ya. Nah, ini berarti kan kita salah naruh nih, ini mainnya. Coba kalau taruh di sini ya. Nah, ini kan nggak bunyi, berarti plusnya yang di sini, mainnya yang di sini. Nah, seperti itu ya. Untuk menentukan plus di konektor baterai itu bagaimana ya, kalian ukur aja pakai avometer. Kalau pas kalian ukur sebelah sini dia bunyi tit, berarti itu yang mainnya atau groundnya. Kalau kalian ukur sebelah sini dia ada nilainya 3, biasanya 3, berapa, 3,6, 3,7 atau sampai 4 biasanya, itu berarti jalur plusnya. Jadi nanti yang prop merah ini berarti nempelinya di situ. Nah, baru kalian pencet tombol powernya. Setelah kalian pencet tombol powernya, nanti kan ampernya naik nih di sini nih. Dia terus jalan-jalan dari 20, 100 sampai 500 sampai 600 sampai 1000 sampai 1 ampere. Nah, kalau misalnya perjalanannya itu normal, berarti kemungkinan HP itu kondisinya normal. Tapi jika kalian pencet tombol power, dia jalannya mungkin misalnya gantung di 20 mili ampere gitu. Nah, berarti misalnya kerusakannya apa gitu. Atau mungkin gantung di 100. Oh, ini ciri-ciri kerusakan ini misalnya. Ya udah, kalian tinggal melakukan eksekusi. Intinya PSU ini tuh sebagai analisa sementara aja ya. Terus kita belajar membaca voltase atau ampere ya. Kalau voltase sih kalian udah pasti tahu lah, tapi kalau untuk ampere mungkin banyak yang masih kurang tahu ya, apalagi kalau yang digital ya. Di sini kan 3 angka ya. Ini ngitungnya itu per miliampere, sedangkan 1 ampere itu 1000 miliampere. Nah, 1000 itu nolnya kan 3 di belakang titik. Sedangkan kalau di sini itu cuma 2. Jadi kalian mungkin agak bingung untuk baca apa yang ampere digital ini. Nanti saya ajarin ya gimana cara bacanya yang angkanya cuman 3 digit aja ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini saya buatin ya. 1 ampere itu sama dengan 1000 miliampere. Jadi di belakang titik itu kan dia punya 3 angka ya. Jadi untuk semuanya itu 4 angka.
Tapi kalau misalnya PSU-nya seperti yang di sini, ini kan cuman 3 angka kan, 1, 2, 3, dan 2 angka di belakang titik. Jadi bacanya gimana? Bacanya itu misalnya 0.04, misalnya ini 0.04. Berarti bacanya dia 40 mA, meskipun nolnya nggak ada karena ini cuma 3 angka, bacanya tetap 40 mA. Kalau misalnya 0.02, berarti bacanya seperti ini, karena 3 angka berarti bacanya 20 mA. Beda kalau misalnya di sini untuk ampere digitalnya itu 4 angka, itu lebih enak lagi. Kenapa ya? Karena sesuai, karena 1 ampere sudah pasti per 1000 mA, jadi bacanya lebih enak. Misalnya 0.040 ya udah pasti 40 mA. Kalau misalnya 0.020 berarti 20 mA, jadi bacanya lebih enak. Misalnya di sini 0.06 misalnya ya, berarti 60 mA. Kalau sini di belakangnya 0.07 berarti 70. Pokoknya kalau ujungnya berapa tinggal nambahin 0 aja ya, begitu istilahnya. Kalau misalnya di sini, taruhlah di sini ya 0.0.10 gitu misalnya, berarti ini 100 mA gitu. Bacanya begitu ya. Intinya 1 ampere itu sama dengan 1000 mA. Jadi misalnya kalian punyanya PSU digital yang 3 angka, jadi cara bacanya seperti tadi ya. Ini untuk patokan analisa aja ya, tapi nggak melulu pasti masalahnya pasti itu ya. Ininya gini, misalkan nanti kalian punya masalah pada mesin HP, 0 sampai 20 mA itu IC power, 30 sampai 60 mA itu IC CPU sedang bekerja, 70 mA itu IC MMC atau UFS itu mulai bekerja. Untuk patokan saja seperti ini ya, untuk cara kerja sistem HP ya. Jadi kalian kalau misalnya kalian nanti dapat kasus seperti ini untuk patokan sementara aja, sisanya kalian silahkan analisa sendiri ya. Oke bosku, intinya begitu ya.